Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Bintang Malapetaka. Dalam seri ke-197 ini, dengan para pemain, Naryo sebagai Empu Mahoyaso, Ashari sebagai Paksi Jalak Kuning, Edi Juni sebagai Kumambang, Jumali sebagai Jolondoro, Anis Yuliatri sebagai Seruni, Suryadin sebagai Sindupati, dan pengantar cerita, Asdi Suhastra. Sekalipun Empu Mahayaso tidak mengerti apa maksud dari anak tunggalnya untuk berhenti, akhirnya dia terpaksa menurutinya. Paksi Jalak Kuning nampak masih terpaku setelah menghentikan langkah kudanya. Namun belum lama keduanya berhenti, tiba-tiba dari arah lain terdengar langkah kuda yang akan melewati jalan itu juga. Aku mendengar langkah kuda menuju jalan ini. Apakah ayah pun mendengarnya? Iya. Apa ada yang aneh dengan langkah kuda itu? Kukira jalan ini memang biasa dilalui orang. Iya, ya. Tapi sebaiknya kita lihat siapa orang itu. Barangkali saja kita mengenalnya. Dengan begitu, kita bisa jalan bersamanya. Ya, terserahlah. Oh, ayah. Lihat, ayah. Bukankah itu Jolondoro? Hah? Jolondoro? Ada apa dengan anak itu? Guru, Tenang, tenang. Ada apa? Bicaralah yang tenang. Guru, perguruan diobrak-abrik. Diobrak-abrik? Siapa orang yang berani melakukan hal itu? Dia Seruni dan seorang laki-laki tua, Guru. Seruni? Bukan main terkejutnya Empu Mahoyaso mendengar nama Seruni. Begitu juga dengan Paksi Jalak Kuning. Seketika itu juga wajah putra tunggal pimpinan perguruan Lemah Abang itu jadi tegang. Dan tanpa banyak bicara lagi, Paksi Jalak Kuning menghentakkan kudanya untuk kembali berlari. Paksi Jalak Kuning! Dasar cucurut-cucurut bodoh. Percuma kalian melawanku. Lebih baik kalian menyingkir saja dan panggil guru kalian menghadapku. Tanpa harus melawan guru pun, belum tentu kau mampu melawan kami, perempuan liar.
Siapa namamu, Kisana? Kau tidak perlu mengetahui siapa namaku. Kedatangan kalian berdua kemari bukan untuk berkenalan, tetapi untuk merusak ketenangan kami. Lebih baik menyingkirlah sebelum kalian berdua mampus di tangan kami. Pemuda tampan sepertimu seharusnya tidak perlu sombong kepadaku. Aku suka melihatmu, Kisana. Katakan, siapa namamu agar aku tidak penasaran. Perempuan racun sudah merusak, masih ingin berbuat kotor di sini. Menyingkirlah, kataku. Wah, dasar kerbau dungu. Diajak bertutur kata yang manis, malah menjawab tidak karuan. Baik, aku memang harus menghancurkan perguruan ini, termasuk murid-muridnya Empu Mahoyasu. Iya. Kawan-kawan, jangan takut. Maju. Kita singkirkan dua pengacau itu. Maju. Jangan buang-buang waktu. Habisi saja cecunguk-cecunguk yang tidak berarti ini. Setelah mereka kita singkirkan, barulah kita cari si Mahoyaso dan anaknya. Iya! Mungkin inilah firasat dari mimpiku itu. Seharusnya ayah mengurungkan niat untuk pergi ke lereng Gunung Raung. Kalau memang mengerti mimpiku mempunyai firasat yang buruk. Kalau sudah begini, suasananya terunyam. Rupanya Seruni benar-benar membalas dendam. Tapi kenapa setan betina itu muncul di saat aku tengah merindukan Rastri Kandi? Sekarang kau tidak akan kubiarkan hidup begitu saja, Seruni. Jahanam, biadab. Sungguh perbuatan tidak berperi kemanusiaan. Mereka membantai murid-muridku tanpa punya rasa ibah. Seruni, hentikan perbuatan biadabmu itu. Oh, Paman Mahoyasu. Apa kabar, Paman? Bagaimana keadaanmu? Sungguh biadab sekali perbuatanmu, Seruni. Kenapa kau membantai murid-muridku yang tidak bersalah? Siapapun orangnya, jika dia mempunyai hubungan dekat denganmu, maka dia harus mati. Apalagi itu muridmu. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Balas dendam. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Tapi yang membunuh ayahmu bukan aku. Tapi kalianlah penyebab dari kematian ayahku. Apapun alasanmu, Paman, aku tetap akan menuntut balas kematian ayahku. Rupanya kau benar-benar telah kerasukan setan, Seruni. Seharusnya kau sadar, dendam tidak membawa ketenangan dan juga bukan penyelesaian yang baik. Berpikirlah, Seruni, masa depanmu masih panjang. Masih bisa diperbaiki dengan cara berbuat baik. Berbuat baik? Apa kau pikir dengan berbuat baik aku akan tenang? Apalagi jika mengingat kematian ayahku? Tidak. Aku tidak akan berbuat baik selama dendam masih mendekam di jantungku. Hidupku sudah terlanjur kotor. Bagiku, lebih baik berkubang lumpur daripada dendam terlupakan begitu saja. Baik. Baiklah kalau kau memang mempunyai dendam kepadaku. Silakan. Sekarang apa yang kau inginkan? Aku siap melayanimu. Baik. Tunggu! Kau jala kuning? Tidak kusangka. Setelah tidak bertemu cukup lama, kau semakin tampan saja. Jangan mengumbar kata-kata kotor di depanku, kau betina liar. Kehadiranmu di sini telah merusak ketenangan kami. Perempuan sepertimu memang tidak layak untuk hidup lama di jagat ini. Jangan terlalu mengumbar amarah, sobat. Nanti kau menyesal sendiri. Apalagi kepandaian ilmu kanuraganmu tidak seberapa. Paman Sindupati, apa yang harus kulakukan terhadap pemuda dungu ini?
Apapun yang ingin kau lakukan terhadapnya, itu terserahmu. Bagianku cuma laki-laki tua itu. Mahoyaso, sebaiknya kita mencari arena yang lebih tenang, agar aku dapat melampiaskan rasa sakit hati yang sejak lama aku diamkan. Sindupati. Jalak Kuning, sekarang tinggal kita berdua. Apakah kau ingin mengenang kembali masa-masa manis waktu itu? Atau lebih dari sekedar mengenang? Cukup! Aku tidak mau mendengar kau mengumbar kata-kata kotor itu lagi. Perempuan lacur sepertimu memang harus mampus di tanganku. Jalak Kuning menerjang Seruni dengan garang. Tangannya dengan cepat memukul ke sana kemari. Setiap kali musuhnya berkelip. Sementara itu di sisi lain, Empu Mahoyaso berhadapan dengan laki-laki tua bernama Sindupati. Kedua tokoh tua itu belum melakukan sesuatu untuk melampiaskan amarah mereka. Mereka masih bersih tegang dalam suasana yang mendebarkan. Kau mungkin merasa heran melihat kehadiranku di sini, Mahoyaso. Dan aku kira kau pun terkejut melihat aku masih hidup. Ya, rupanya kau masih mempunyai umur yang panjang, Sindupati. Kehadiranmu di sini tidak mempunyai alasan yang jelas. Apakah kau pun ingin menuntut balas atas kematian Sinduro? Tepat. Aku memang akan menuntut kematian saudara. Sekalipun bukan kau yang membunuhnya, tetapi kau tetap harus bertanggung jawab. Tanggung jawab? Kau memang tidak berbeda dengan adikmu. Kejahatan kalian sudah melebihi batas. Apa kau pikir aku tidak sakit hati dengan perbuatan Sinduro yang telah mencemarkan nama baik anakku? Seharusnya kalau kau berpikir dan masih mempunyai sedikit nilai kebaikan, kukira kejadian ini tidak berlanjut. Jangan berlagak mempunyai rasa baik kau, Mahoyaso. Aku kira kau pun memahami apa arti rasa sakit hati. Sekarang bukan saatnya untuk berdebat. Dendamlah yang lebih penting berbicara hari ini. Silakan. Umbarlah dendam yang bersarang di hatimu. Aku sudah siap untuk melayani dan menerima apa yang ingin kau lakukan. Bagus. Kata-kata seperti itulah yang kuharapkan. Dan kau akan segera kukirim ke neraka. Kau bukan dewa, dan nyawaku bukan kau yang menentukan. Sekalipun lagakmu seperti dewa pencabut nyawa, tetapi semua sudah diatur yang Maha Kuasa. Siapa bilang aku tidak bisa mengatur hidupmu, Mahoyaso? Nyawamu sekarang sudah berada dalam genggaman tanganku. Tidak kusangka ilmu kanuraganmu semakin banyak kemajuan, sobat. Tetapi kau jangan merasa mempunyai angin untuk bisa mengalahkan aku. Aku tidak pernah merasa punya kebanggaan terhadap siapapun jika sedang berkelahi. Bagiku perkelahian adalah sebuah malapetaka. Kalau perlu, kita harus mengakhirinya. Aku tidak akan pernah mau mengakhiri sebuah perkelahian jika salah satu di antara kita belum ada yang mampus. Lagi pula, jika kau mengakhiri perkelahian ini begitu saja, apakah kau tidak iba dengan murid-muridmu yang sudah jadi bangkai? Manusia iblis. Kau memang sengaja memancing kemarahanku. Baik, aku tidak akan mengakhiri perkelahian ini jika kau belum mampus di tanganku.
Bagus, bagus. Sikap seperti inilah yang aku inginkan. Ayo, keluarkan seluruh ilmu simpananmu. Biar Sindupati puas dan dapat mengukur kehebatan Mahoyaso. Hop, hop, hop. Ukurlah dengan segala kemampuanmu. Dan kau tidak akan pernah tahu sampai sejauh mana ilmuku. Hup, hup. Jahanam ini memang hebat. Aku mungkin tidak akan mampu mengalahkannya kalau tidak berbuat licik. Ayo iblis, kenapa kau diam saja seperti kerbau? Hah? Kalau kau memang tidak sanggup menghadapi aku, menyerahlah dan bertanggung jawab atas kematian murid-muridku. Aku belum kalah, setan belang. Seranganmu tadi hanya menerjang ruangan kosong. Ayo kita lanjutkan. Aku sudah siap untuk menanti seranganmu yang berikut. Sindupati sekarang benar-benar mempersiapkan dirinya untuk menghadapi serangan Empu Mahoyaso. Sambil menatap musuhnya dengan tajam, dia pun merentangkan tangannya. Pertanda ilmu andalannya sudah disiapkan dengan hati-hati. Begitu juga dengan pimpinan perguruan Lemah Abang. Dari kedua telapak tangannya mengepul asap putih. Sekarang mereka saling pandang, saling tatap, dan tak lama kemudian dia benar-benar hebat. Dadaku sesak sekali. Sebelum terlambat, aku harus berbuat sesuatu. Lumayan juga tenaga dalamnya. Tapi kukira dia tidak mempunyai kelebihan dari tenaga yang dipergunakannya tadi. Bagaimana Mahoyaso? Apakah kau sudah siap untuk mengadu tenaga lagi? Jangan banyak bicara. Ayo lakukanlah. Aku sudah siap untuk membuatmu tidak berkutik lagi. Kembali keduanya melesat. Empu Mahoyaso menerjang bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Sementara Sindupati melenting dengan segenap kemampuannya. Namun di saat tangannya akan beradu dengan tangan Empu Mahoyaso, diam-diam ia mencabut sesuatu dari balik pinggangnya. Benturan keras terjadi. Dua tokoh tua itu terpental beberapa tombak ke belakang. Sindupati yang semula geram ingin merobohkan lawannya, sekarang terlentang dalam keadaan yang mencemaskan. Sementara Empu Mahoyaso sendiri berusaha untuk bangkit dengan dada yang terasa sesak. Keparat. Inilah saat yang tepat. Seketika itu juga Empu Mahoyaso tersungkur jatuh. Rupanya Sindupati secara licik telah melemparkan sebilah pisau yang dia ambil dari pinggangnya. Mendengar jeritan ayahnya, Paksi Jala Kuning yang tengah bertarung dengan Seruni segera menoleh. Dadanya berdebar, dan secepat itu pula dia mendekati ayahnya. Oh, ayah! Gila, Jala Kuning. Jangan hiraukan ayah. Kau harus menyelamatkan dirimu. Tidak, ayah. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum dapat membunuh orang tua keparat itu, ayah. Kau tidak akan mampu, Jala Kuning. Ayo turutilah kata-kataku. Cepatlah pergi dari sini. Jala Kuning. Tanpa bisa dicegah, akhirnya Empu Mahoyaso menemui ajalnya. Pisau masih menancap di dadanya, sementara darah masih terus mengalir. Setelah mendekap tubuh ayahnya yang telah kaku, Paksi Jala Kuning segera bangkit sambil menatap tajam pada Sindupati dan Seruni. Jahanam, kau Sindupati! Kau telah membunuh ayahku secara licik!
Siapapun jika ingin membela diri, tidak ada istilah kata licik. Apakah kau pun ingin menyusul ayahmu ke neraka, anak muda? Parat! Kaulah yang seharusnya kukirim ke neraka. Paman, beri pelajaran yang ringan pada pemuda dungu itu. Dia harus tahu bahwa kita bukanlah orang-orang lemah yang mudah dibikin sakit hati. Tenanglah Saruni, kau tidak perlu banyak bicara. Ini urusan paman. Hati-hatilah anak muda. Jangan terlalu dibakar amarah. Nanti kau sendiri yang bisa fatal. Hopit. Aku tidak peduli dengan ocehanmu. Yang jelas, kau harus mati. Ini. Biadab sekali kau, Sindupati. Bunuhlah aku. Jangan siksa aku seperti ini. Aku memang akan membunuhmu, anak bodoh. Dan tangan ini yang pertama akan kupatahkan. Sebelum lehermu sendiri yang remuk. Saruni, apakah kau mempunyai pendapat tentang pemuda dungu ini? Serahkan dia padaku, Paman. Apakah kau akan membunuhnya agar dia dapat menyusul ayahnya dan teman-temannya? Mati terlalu cepat untuknya adalah hal yang bagus, Paman. Dia harus merasakan penderitaan dulu, seperti yang pernah kurasakan. Wajahku jadi rusak adalah karena ulahnya. Aku akan menuntut balas dengan caraku sendiri, Paman. Baiklah, kalau kau menghendaki cara sendiri. Ini. Kalian benar-benar manusia iblis. Tidak berperik manusiaan. Ayo Seruni. Lakukanlah apa yang kau inginkan. Ayo. Tenang. Kau tidak perlu buru-buru ingin mati. Aku sangat menyayangkan keadaanmu. Aku lebih senang jika kau masih terus hidup. Tidak. Untuk apa aku hidup jika dibayang-bayangi oleh kalian manusia biadab? Jangan katakan aku biadab. Tetapi kau sendiri harus mengakui bahwa kau pun biadab. Mana tanggung jawabmu sebagai orang yang pernah menodaiku? Apakah di otakmu pernah terpikir untuk menikahiku? Tidak, bukan? Bagaimana mungkin aku berpikir untuk menikahimu? Sementara perbuatan laknat itu adalah hasil tipu dayamu. Hasil tipu dayaku? Kalau saat itu kau memang sadar bahwa apa yang kulakukan adalah hasil tipuanku, tapi kenapa justru kau menikmatinya dengan puas? Apakah itu yang namanya tertipu? Seharusnya kau berterima kasih padaku, karena dengan enak tanpa pamrih dapat menikmati tubuhku. Sudahlah, Jala Kuning, kau tidak perlu mencaci maki aku. Apakah kau masih penasaran untuk menikmati tubuhku? Ayolah, untukmu aku selalu bersedia melayaninya. Siapa sudi berzina dengan perempuan lacur sepertimu? Bunuhlah aku, Seruni. Toh aku sekarang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mungkin setelah aku terbujur tidak bernyawa, kau akan puas. Tidak, Jala Kuning. Aku justru tidak akan puas jika kau mati dengan cara yang mudah. Di hatiku masih ada dendam yang membatu. Aku ingin memecahkan dendamku di hadapanmu dengan merusak kembali kehormatan Rahastri Kandi. Tentunya kau masih mencintai calon istrimu itu, bukan? Perempuan iblis.
Jangan bawa-bawa Rastri Kandi dalam urusan ini. Dia tidak bersalah. Berani menyentuh kulitnya sedikit saja, maka nyawamulah taruhannya. Banyak mulut. Jangan merasa masih mempunyai kekuatan. Kau laki-laki dungu, masih sok berbangga dengan kemampuanmu. Sementara sekarang kau tidak punya kekuatan sama sekali. Dendamku masih menggumpal. Rahastri Kandi harus mampus, dan akan kubuat lebih ternista dari apa yang pernah dialaminya. Dan kau sendiri, Jalak Kuning, tak akan pernah bisa membunuhku. Sekarang aku ingin melampiaskan segala amarahku padamu. Rasakanlah ini. Bagus sekali Seruni. Aku senang melihat caramu menyiksa anak si Mahoyaso. Tapi sayang kalau kau tidak membunuhnya. Tidak, Paman. Aku tidak akan membunuh dia sebelum dia sendiri menyaksikan penderitaan yang dialami Rahastri Kandi, calon istrinya. Oh, rupanya calon istri Jalak Kuning masih hidup. Bukan hanya masih hidup, Paman. Bahkan dia sekarang tinggal bersama pemuda yang bernama Kameswara. Ya, dialah pemuda yang telah membunuh ayahku. Kameswara. Aku akan segera datang untuk membalas kematian ayahku. Jalak Kuning, katakan bahwa Kameswara masih hidup. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu, wanita liar. Rupanya mulutmu memang perlu disumpal, anak manja. Tanpa rasa iba, Seruni melepaskan tinjunya ke wajah Jalak Kuning. Laki-laki muda yang sudah tidak berdaya itu akhirnya terjungkal ke belakang. Darah semburat kemana-mana. Bahkan sekarang dia terlentang tidak sadarkan diri. Apakah sekarang kau puas, Seruni? Aku sebenarnya belum puas, Paman. Tapi biarlah. Nanti toh dia akan bertemu kita lagi di lereng Gunung Raung. Apakah sekarang kita akan meninggalkan tempat ini? Iya, kita langsung saja berangkat ke sana. Aku sudah tidak sabar ingin berhadapan dengan Kameswara. Ayolah. Ayo. Jalak Kuning. Dia terluka parah. Oh, Guru. Oh, Guru. Sungguh malang sekali nasibmu. Benar-benar biadab mereka. Oh, kawan-kawan, ayo angkat paksi Jalak Kuning dan mayat Guru. Oh, untung beberapa orang kawanku masih hidup, sehingga aku bisa mengurus Jalak Kuning dan mayat Guru. Jalak Kuning, kau sudah sadar? Bagaimana dengan ayahku, Jalondoro? Kami telah menguburkannya. Aku terpaksa tidak menunggumu sadar, karena aku sedih melihat keadaan beliau. Ayah, di mana kalian menguburkannya? Kalau kau kuat untuk bangkit, ayolah. Akan kutunjukkan di mana kuburan ayahmu. Aku kuat, Jalondoro. Dengan tertatih-tatih dan dengan wajah pucat, paksi Jalak Kuning memaksakan diri untuk melihat kuburan ayahnya. Jalondoro dan beberapa murid perguruan Lemah Abang yang masih hidup, rupanya telah menguburkan gurunya tak jauh dari ruang semadi. Setelah paksi Jalak Kuning sampai di kuburan, dia pun terpaku sesaat lamanya. Bibirnya bergetar dan bola matanya mulai berkaca-kaca. Ayah, kenapa kau harus mengalami nasib seperti ini? Dewata Agung, di mana rasa kasihmu? Kenapa kau biarkan kami harus menderita? Apakah tidak ada cobaan lagi agar kami bisa memuja namamu? Kenapa? Sudahlah, kau tidak usah menangisi kepergian guru. Biarkan beliau menghadap Yang Maha Kuasa. Mungkin ini sudah takdirnya, Jalak Kuning. Aku tidak bisa kehilangan orang yang kucintai, Jalondoro. Ayahku sudah terlalu banyak berbuat sesuatu untukku. Sementara aku sendiri belum bisa membalasnya.
Bagaimana aku tidak merasa kehilangan dan terpukul, Jalondoro? Iya. Tapi semuanya sudah terjadi. Biarpun kau menangis sampai menguras air matamu, beliau tetap tidak akan bangun. Terimalah semua ini dengan hati yang pasrah. Jangan kau pikir aku dan teman-teman tidak merasa kehilangan. Kami pun semua merasa kehilangan Jala Kuning. Tapi aku lebih menderita dari kalian. Karena aku anaknya. Aku paham Jala Kuning. Ayolah bangun. Kau harus istirahat untuk menyembuhkan luka-luka itu. Tidak Jalondoro. Aku tidak ingin meninggalkan kuburan ini sebelum perasaanku tertumpah dan tertuang dengan lega. Aku masih ingin merasakan penderitaan yang pahit. Tapi kau harus istirahat. Bukankah kau tidak ingin menderita karena luka-luka itu? Kau harus dirawat untuk memulihkan keadaanmu. Cukup, Jalondoro. Kau tidak perlu menasihati aku lagi. Pergilah. Aku minta biarkan aku di sini sendirian. Ya, baiklah. Tapi aku minta kendalikan dirimu dan juga perasaanmu. Ayah, aku berjanji kepadamu, akan kubalas kematianmu. Mereka harus membayar hutang nyawa ini. Iya, Seruni dan Sindupati si tua bangka itu harus mati di tanganku. Mereka harus mati di tanganku. Aksi Jala Kuning benar-benar dendam. Dia berteriak dengan sekencang-kencangnya untuk menumpahkan amarahnya. Sementara itu jauh di wilayah timur, tepatnya di Bukit Tanjung Sari, Ken Siwi dan Rahastri Kandi sudah berada di sana beberapa hari lamanya. Keduanya masih menunggu Mahisa Beranjangan yang akan datang tepat pada bulan purnama. Bibi, aku sudah tidak sabar menunggu datangnya malam. Aku ingin sekali bertemu dengan ayah. Bibi yakin ayahmu pasti datang. Beliau orang yang selalu menepati janji. Tapi, apakah ayah akan marah padaku karena aku telah mengecewakannya? Entahlah, tapi Bibi kira kalau kau memang ingin bertanggung jawab dengan segala kesalahanmu, kau tidak perlu takut. Hadapilah dengan segala kebesaran hatimu. Semurka-murkanya seorang ayah, jika melihat anaknya menderita, Bibi rasa hatinya akan luluh juga. Ya, aku tidak mengerti kenapa kita harus mengalami hal ini, Bibi. Sejak peristiwa Kakang Kameswara hingga kita, seolah-olah perjalanan luka dan noda tidak pernah berhenti. Apakah memang begini perjalanan hidup yang harus kita terima? Atau karena leluhur kita terlalu banyak dosa, sehingga karma itu harus jatuh pada kita? Atau... Sudahlah, sudah. Jangan terlalu banyak berpikir yang tidak-tidak. Sekarang bukan saatnya untuk mengorek luka yang sudah terjadi. Tapi hari ini adalah saatnya untuk tenang. Kita semua memang sedang dilanda peristiwa-peristiwa yang unik. Kalau kita menghadapi semua ini tidak dengan ketenangan dan kebersihan jiwa, kita bisa gila. Bagi aku, mungkin lebih baik gila. Biar aku tidak merasakan kepedihan dan penderitaan. Jangan berkata begitu, Rahastri. Kita diciptakan yang maha kuasa, bukan untuk menjadi manusia yang cengeng, tapi diciptakan untuk menjalankan perintahnya. Salah satunya untuk tetap tabah dengan segala cobaan. Tapi apakah Bibi sendiri sudah siap dengan segala cobaan? Ya, aku memang belum pernah merasa siap untuk menghadapi berbagai cobaan. Tapi setidak-tidaknya, aku tetap berusaha untuk menerima dengan kebesaran hati. Bibi, apakah kau pun tahu bagaimana dengan keadaan ibu? Aku belum tahu, Rahastri. Tapi kukira Paman Kuda Sumekar lebih tahu. Karena beliaulah yang sempat menyelamatkan beberapa orang ketika terjadi pembantaian di Pasanggaran. Oh, berada di mana sekarang Paman Kuda Sumekar, Bibi? Tadi kulihat dia pergi mencari makanan. Kukira sebentar lagi, ya beliau juga datang. Nah, itu dia. Ken Siwi, kau lihat ini. Wah, kelinci. Kebetulan sekali.
Dapat di mana, Paman? Di pinggir hutan sana. Ayo, kita buat perapian untuk membakarnya. Bukankah perut kalian sudah lapar? Iya, Paman. Ayo, Rahastri. Jangan terlalu banyak merenung. Iya, Bibi. Enak sekali daging kelinci ini. Ayo, Rahastri. Kenapa sejak tadi diam saja kau? Barangkali kau tidak suka dengan daging binatang ini. Wah, habis. Paman harus mencari kemana lagi. Yang Paman lihat di hutan itu cuma kelinci dan burung-burung. Paman jangan terlalu repot memikirkan masalah makanan. Saya suka dengan daging kelinci ini, Paman. Iya, tapi kenapa kau diam saja? Apakah ada yang kau pikirkan? Iya, Paman. Saya memikirkan keadaan ibu. Apakah Paman tahu bagaimana keadaan beliau sekarang? Rupanya kau memikirkan ibumu. Rahastri Kandi, kenapa tidak bicara dari tadi? Sudahlah, kau tidak perlu memikirkan keadaan ibumu. Beliau sekarang dalam keadaan baik-baik saja. Paman tahu berada di mana beliau sekarang? Ya, ibumu berada di tempat yang aman. Apakah nanti orang-orang yang merusak perguruan tidak akan menemukan ibu? Yang tahu di mana ibumu berada cuma aku. Jadi kau tidak perlu cemas. Lagi pula, masalah orang-orang itu tidak ada sangkut pautnya dengan ibumu. Syukurlah kalau beliau akan aman di tempat persembunyiannya. Bibi, kenapa ayah belum juga datang? Aku khawatir beliau lupa. Aku kira tidak. Kita tunggu saja sampai malam benar-benar tinggi. Malam perlahan naik dengan lembut. Rembulan tua bersinar penuh menerangi kegelapan yang sunyi. Sekalipun perapian yang dibuat oleh kuda Sumekar cukup besar, tetapi rupanya hawa dingin tetap mencengkram suasana. 3 orang yang menunggu kehadiran Mahisa Beranjangan kembali diam dan terpaku pada suasana yang sunyi. Kenapa Kakang Mahisa Beranjangan belum juga datang? Rasanya aku bosan sekali menunggu lama-lama di tempat ini. Kalau sampai besok sore tidak juga kunjung datang, maka terpaksa aku memutuskan untuk kembali ke pesanggaran. Apapun yang terjadi. Bibi, kukira ayah tidak akan datang malam ini. Buktinya sampai saat ini beliau belum juga kelihatan. Atau barangkali ada musibah yang menghalanginya. Tenang saja, Rahastri. Kita jangan mempunyai dugaan-dugaan buruk. Nanti kita malah resah sendiri. Ya, menunggu memang sesuatu yang membosankan. Tapi apa boleh buat, kita harus menjalaninya. Lalu bagaimana seandainya sampai besok ayah tidak juga datang, Bibi? Aku sudah mempunyai keputusan. Kalau memang ayahmu tidak datang sampai besok sore, maka terpaksa kita harus mencari jalan lain. Maksud Bibi? Ya, kita akan kembali ke pesanggaran. Jangan. Lebih baik ikut ke tempat persembunyianku. Di sana kalian akan aman tanpa perlu merasa resah dengan para perusuh itu. Iya, kukira memang lebih baik begitu. Aku mendengar ada seseorang melangkah kemari. Mungkin itu ayah. Belum tentu. Lebih baik kita berhati-hati saja. Paman, Ya. matikan saja perapian ini untuk menjaga segala kemungkinan. Iya, kau benar. Paman, bagaimana kalau kita bersembunyi di sana, di semak-semak itu? Kukira di sana cukup baik untuk mengintai siapa orang itu. Iya, ayolah. Ketiganya sekarang bersembunyi di semak-semak yang tidak jauh dari perapian itu. Suasana malam benar-benar tegang. Sementara dari kejauhan terdengar lolong serigala. Rahastri Kandi, Kensiwi dan kuda Sumekar sekarang diam tanpa mengeluarkan kata-kata. Yang terdengar saat itu cuma desah nafas yang tertahan. Setelah mereka semua terpaku dalam keadaan yang sunyi, dari arah lain muncul sesosok bayangan melangkah mendekati perapian yang tinggal arang-arangnya saja. Aku tidak melihat Kensiwi di tempat ini. Kenapa mereka tidak berkumpul di tempat yang aku janjikan? Aneh, tumpukan arang-arang ini sepertinya baru saja dipadamkan. Apakah di sini ada orang lain? Siapa itu? Aku, Kakang. Oh, Kensiwi. Kensiwi. Kukira siapa? Aku hampir bosan menunggumu di sini, Kakang.
Kukira kau tidak datang. Bagaimana dengan Rahastri Kandi? Apakah kau bertemu dengannya? Dia ada di sini. Itu dia. Rahastri Kandi. Bagaimana keadaanmu? Maafkan aku, Ayah. Loh, ada apa Rahastri Kandi? Kenapa tiba-tiba kau menangis? Hah? Bicaralah. Maafkanlah anakmu yang telah berbuat salah ini, Ayah. Saya telah mendapatkan hukuman dari kesalahan saya itu, Ayah. Tapi saya telah ternoda. Apa? Kau telah ternoda? Siapa orang yang telah menodaimu? Ha? Siapa? Bicaralah. Bicaralah. Katakan siapa orang yang telah menodai kesucianmu. Akan kubunuh orang itu. Akan kucari dimanapun dia berada. Saya tidak sanggup untuk menceritakannya, Ayah. Rahastri Kandi, apakah Kameswara yang telah menodaimu? Kalau memang benar, dia harus bertanggung jawab. Atau kerisku akan memendam di tubuhnya. Kakang, tenanglah. Tenang. Aku akan menceritakan yang sebenarnya. Yang menodai anakmu bukan Kakang Kameswara. Lalu siapa? Baiklah, aku akan menceritakannya. Dengan suara terbata-bata namun jelas, Ken Siwi Nareswari mulai menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap anaknya. Mahisa beranjangan terpaku, dadanya bergemuruh menahan amarah. Namun setelah mendengar Kameswara telah membantai orang yang menodai kesucian anaknya, akhirnya dia tertunduk pucat. Demikianlah ceritanya, Kakang. Untunglah kami sempat bertemu dengan Kakang Kameswara. Jika tidak, entahlah apa yang terjadi. Mungkin manusia-manusia keparat itu masih melakukan perbuatan biadab sampai sekarang. Dewata, kenapa tidak kau serahkan manusia-manusia jahanam itu ke tanganku? Trikandi, sungguh malang sekali nasibmu. Itulah akibatnya jika kau tidak mendengar kata-kata orang tuamu. Ayah, saya memang bersalah. Hukumlah jika Ayah memang ingin menghukum saya. Tidak, anak, tidak. Biarlah yang berlalu tetap berlalu. Mulai sekarang, rubahlah segala sikap buruk yang setiap saat akan terlintas di dalam benakmu. Saya berjanji, Ayah. Ken Siwi, apakah ada berita lain yang kau dengar? Iya, tapi Paman Kuda Sumekar lebih tahu tentang kejadian yang sebenarnya. Ada peristiwa apa lagi, Paman? Ceritakanlah. Perguruan Pesanggaran dan Palwasambu telah dijarah oleh Boja Pradata dan orang-orangnya. Dan sekarang mereka hampir menguasainya. Jahanam! Rupanya Boja Pradata benar-benar melakukan pembalasan terhadap kita. Kenapa perjalanan perguruan kita semakin berada di ambang kehancuran? Dewata Agung. Tapi yang lebih mengecewakan adalah sikap adikmu. Maksud Paman, Kameswara? Iya. Padahal aku sudah menceritakan semuanya tentang Boja Pradata dan orang-orangnya. Tetapi Kameswara sama sekali tidak terpengaruh. Tidak tergugah untuk membantu kita. Aman. Kenapa dia sampai bersikap demikian? Dia sedang kasmaran dengan seorang gadis cantik. Anak empu yang tinggal di desa Panawijan. Selalu saja tentang wanita yang dipermasalahkan anak itu. Padahal sudah beberapa kali dia gagal. Dan terguncang karena wanita. Dan kali ini, dia kembali menggandrungi sesuatu yang menyesatkan. Ya, aku pun sangat prihatin dengan sikapnya. Sudahlah, Paman. Kita tidak perlu meminta pertolongannya. Tanpa dia pun kita masih mempunyai perlawanan untuk mengusir para perusuh itu. Kita bukan orang-orang lemah yang harus mengemis untuk meminta pertolongan. Tapi hanya dialah yang paling kuat di antara kita. Kalau saja Ki Ageng Pesanggaran ayahmu masih berada di lingkungan kita, mungkin hal itu tidak akan terjadi. Sudahlah, Paman. Kita tidak perlu menyesali yang sudah berlalu. Sekarang kukira sudah saatnya kita menghajar jahanam-jahanam itu.
Puja Pradata, aku akan datang dan membunuhmu, jahanam. Para Mahisa Beranjangan benar-benar kencang dan bernada dendam. Sambil mengepalkan tangannya ke udara, matanya menatap tajam ke bulan purnama. Suasana sunyi malam itu jadi diliputi ketegangan. Beranjangan terkejut ketika kuda Sumekar menceritakan tentang kemelut yang terjadi di perguruan Pesanggaran dan Palwasambu. Dan lebih terkejut lagi ketika laki-laki tua itu mengatakan bahwa Kamaswara sama sekali tidak tergugah dengan kejadian itu. Mahesa Beranjangan hanya menahan nafas sambil melemparkan tatapannya ke bulan purnama. Paman, kita tidak perlu meminta pertolongannya. Tanpa dia pun, kita masih mempunyai perlawanan untuk mengusir para perusuh itu. Kita bukan orang-orang lemah yang harus mengemis untuk meminta pertolongan. Tapi, di antara kita, dialah yang paling kuat, Mahesa Beranjangan. Kalau saja Ki Ageng Pesanggaran ayahmu masih berada di lingkungan kita, mungkin hal itu tidak perlu terjadi. Sudahlah, kita tidak perlu menyesali yang sudah berlalu. Sekarang kukira sudah saatnya kita berontak dan menghajar jahanam-jahanam itu. Puja Pradata! Aku akan datang dan membunuhmu, jahanam! Apakah sekarang kita akan langsung kembali ke Pesanggaran? Oh iya, seharusnya malam ini kita kembali ke sana. Tapi aku masih ingin menyelesaikan satu masalah dengan Empu Mahoyaso. Aku harus membicarakan tentang hubungan anakku dengan anaknya. Tapi letak perguruan Lemah Abang dengan Pesanggaran berbeda, Beranjangan. Bagaimana mungkin kita akan berangkat dalam perjalanan satu arah? Aku akan menyelesaikan persoalan anakku dulu. Karena jarak Lembah Abang tidak seberapa jauh dari sini. Apakah kau akan lama berada di sana? Tidak. Aku hanya akan bicara sebentar. Setelah itu, aku akan kembali ke sini. Apakah Kakang akan meninggalkan kami bertiga di sini? Iya. Aku tidak akan lama, hanya sebentar. Aku ikut. Lagi pula, kalau kupikir untuk apa Kakang kembali ke sana? Kensiwi, persoalan ini sudah menyangkut harga diri. Aku tidak bisa diam saja. Kalau begitu, aku harus ikut. Jangan. Persoalan ini adalah urusanku. Kau tidak berhak ikut campur. Aku mohon pengertianmu. Baiklah, Kakang. Paman, aku pergi dulu. Berhati-hatilah kalian di sini. Iya, Kakang. Oh, sungguh keras kepala sekali Paksi Jala Kuning. Dia susah diberi pengertian. Padahal keadaan tubuhnya masih dalam keadaan terluka. Hancur sudah masa depan perguruan Lemah Abang. Tidak ada lagi orang yang bisa membawa perguruan ini ke jenjang yang lebih baik. Sekarang tinggal murid-murid yang tidak mempunyai kepandaian tinggi. Dewata Agung, apakah aku harus meninggalkan tempat ini? Sementara semuanya sudah porak-poranda. Kakang Jolondoro, di Pondok Guru ada tamu ingin bertemu. Siapa orang itu? Dia mengaku bernama Mahisa Beranjangan. Mahisa Beranjangan? Oh, baik. Ayo antarkan aku ke sana. Ya, Kakang. Tuan Mahisa Beranjangan, selamat datang. Oh, Tuan Jolondoro. Aneh sekali. Kenapa perguruan ini porak-poranda? Apa yang terjadi, Tuan Jolondoro? Oh, perguruan ini baru saja mengalami sebuah peristiwa, Tuan. Peristiwa? Oh, aku tidak mengerti apa maksudmu. Tadi siang ada 2 orang yang telah menghancurkan tempat ini dan membuat kerusuhan, sehingga banyak korban yang jatuh. Tuan, siapa orang yang telah membuat kerusuhan itu? Mereka Seruni dan Sindupati. Manusia-manusia iblis. Lalu bagaimana dengan Empu Mahoyaso dan anaknya? Empu Mahoyaso guru kami tewas dalam keadaan yang menyedihkan. Sindupati telah berbuat licik padanya. Oh, Empu Mahoyaso. Tidak kusangka kalau kau akan mengalami peristiwa pahit seperti itu. Aku turut prihatin atas musibah yang menimpa guru kalian. Iya, terima kasih, Tuan.
Lalu Paksi Jala Kuning sendiri bagaimana? Apakah dia pun... Dia masih hidup, walaupun terluka cukup parah. Di mana dia sekarang? Itulah yang membuat kami sedih, Tuan. Paksi Jala Kuning secara diam-diam telah meninggalkan kami. Sepertinya dia akan menyusul Seruni dan Sindupati yang katanya tengah menuju lereng Gunung Karautan. Kalau begitu, aku harus menyusul dia sebelum terlambat. Benar, Tuan. Apalagi keadaannya sedang terluka parah. Baiklah. Kalau begitu aku akan segera pergi. Silahkan, Tuan. Maafkan kami yang tidak bisa menemanimu. Tidak apa-apa. Kalian memang harus berada di sini untuk membenahi tempat-tempat yang rusak. Nah, Tuan, aku tinggal dulu. Silahkan, Tuan. Mudah-mudahan saja Tuan Mahesa Beranjangan dan teman-temannya dapat menumpas kedua penjahat itu. Iya, kita sudah terlalu banyak dirugikan olehnya. Kalau saja tidak ingat dengan keadaan perguruan ini, mungkin aku sudah ikut dengan Tuan Mahesa Beranjangan untuk membunuh keparat-keparat itu. Iya, sebaiknya dari sekarang kita berbenah. Rasanya tidak enak kalau menunda-nunda pekerjaan. Ayo. Malam semakin larut. Bukit-bukit kecil yang berada di sekeliling hutan nampak tenggelam dalam kesunyian. Walaupun suasana berada di keheningan yang mencekam, Rahastri Kandi, gadis cantik Putri Mahesa Beranjangan itu, masih belum bisa memejamkan matanya untuk tidur. Kau belum tidur, Rahastri Kandi? Aku tidak bisa memejamkan mata, Bibi. Pikiranku lebih bekerja ketimbang merasakan lelah untuk memejamkan mata. Hatiku begitu kalut menerima peristiwa yang sedang terjadi. Ya, berbagai masalah memang sedang berkecamuk di lingkungan kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kita pasti akan ikut hancur di dalamnya. Kukira, sebaiknya berusaha untuk tetap tenang dan jangan memikirkan yang tidak-tidak. Mungkin ini kelemahanku, Bibi. Kenapa aku tidak bisa melepas belenggu seperti ini? Kau sebenarnya cukup kuat untuk menerima keadaan, tapi hatimu sendirilah yang menyebabkan kau demikian. Bibi, bagaimana menurutmu? Apakah aku harus menerima kehadiran Paksi Jala Kuning di hatiku? Kalau kau memang mencintainya dan merasa mendapatkan kebahagiaan darinya, apa salahnya kau menerima dia? Aku tidak tahu. Apakah aku mencintai dia atau sekedar terpaksa? Tapi kalau aku menolak, tentunya ayah akan semakin mengecamku. Ya, sebaiknya pikirkanlah lebih matang lagi. Karena perkawinan bukanlah sebuah kehidupan yang main-main. Perjalanan rumah tangga adalah perjalanan sebuah masa depan. Sudahlah, sekarang istirahatlah. Karena besok kita akan melakukan perjalanan jauh dan tentukan banyak hal-hal yang akan kita hadapi. Baiklah, Bibi. Bagaimana Beranjangan? Apakah kau bertemu dengan Empu Mahoyaso? Empu Mahoyaso telah tewas, Paman. Tewas? Iya. Apa yang terjadi pada perguruannya? 2 orang jahat telah menghancurkan dan membuat huru-hara di sana. Kematian Empu Mahoyaso pun sangat menyedihkan. Dia diperlakukan secara licik oleh musuhnya. Kasihan sekali. Iya, sekarang juga kita harus berangkat, Paman. Kita harus menyusul Paksi Jala Kuning ke lereng Gunung Raung. Ada apa dia pergi ke sana? Dia menyusul orang yang menghancurkan perguruannya. Dan menurut penjelasan Jolondoro, 2 orang itulah yang menyebabkan anakku menderita. Kalau begitu, kita jangan buang-buang waktu. Sekarang juga kita harus berangkat. Kensiwi, siapkan kuda. Sekarang juga kita akan berangkat ke lereng Gunung Raung. Kuda-kuda sudah saya siapkan sejak tadi, Paman. Kita tinggal berangkat saja. Bagus. Mahesa Beranjangan, semua sudah siap. Kita tinggal berangkat saja. Ayo kalau begitu. Kita harus berkuda terus.
Kalau perlu, jangan istirahat agar perjalanan kita cepat sampai. Ya, kita memang harus cepat sampai. Aku sendiri sudah tidak sabar ingin mengusir mereka. Kakang Beranjangan, rupanya perguruan pesanggaran tengah dirusak oleh kedua kelompok jahat. Dan posisi kita semakin dekat pada ambang kehancuran. Apakah kita akan mampu mengusir mereka, Kakang? Ken Siwi, sekuat apapun kehebatan musuh yang menguasai pesanggaran dan Palwasambu, harus kita hadapi. Yang menentukan menang atau kalah adalah Yang Maha Agung. Kalau memang perguruan itu masih ditakdirkan untuk kita pegang, maka kitalah yang akan menang. Lalu bagaimana halnya dengan Kakang Kameswara? Dia memang bukan manusia yang berbudi, dan kukira tidak perlu lagi untuk kita bicarakan. Sudah sering aku sakit hati terhadapnya, dan sekarang adalah puncak dari kesabaranku. Jika dia memang benar-benar melupakan tempatnya sendiri, maka jangan anggap aku sebagai kakangnya lagi. Dia akan kucampakkan dari hadapanku. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Kakang, sepertinya kita memasuki sebuah perkampungan. Ya. Tapi perkampungan ini kelihatannya sepi sekali. Seperti tengah dilanda sebuah kemelut. Iya, sepertinya demikian. Kakang, lihat. Hup. Kita harus lihat orang itu masih hidup atau tidak. Ayo. Hup. Orang ini masih hidup, Kakang. Rupanya dia pingsan. Aneh, kenapa warga desa ini sama sekali tidak peduli ada kawannya yang tergeletak pingsan? Atau mereka semuanya sudah tidak ada di pondokannya masing-masing? Iya, sepertinya demikian. Aku jadi tidak habis pikir kenapa akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa yang terjadi. Apakah kerusuhan di sini pun akibat dari perbuatan Puja Pradata? Mungkin saja, Kakang. Apalagi dia sedang melancarkan aksi-aksi kejahatannya. Beranjangan, awas! Hup, hup. Hup, hup. Kurang ajar. Siapa orang yang berani membokongku secara licik, akan kukejar dia. Jangan, Kakang. Lebih baik kau di sini saja. Paman Kuda Sumekar sudah mengejarnya. Aku khawatir jika kau pergi, penjahat-penjahat itu muncul secara bergerombol. Ya, baiklah. Mudah-mudahan saja Paman Kuda Sumekar dapat menangkap orang itu. Kakang, orang ini siluman. Oh, Memang benar, orang yang tergeletak pingsan itu mulai sadar. Perlahan matanya terbuka. Sementara Ken Siwi Nareswari dan Mahisa Beranjangan menatapnya dengan hati berdebar. Keduanya masih jongkok ingin mengetahui lebih jelas siapa sebenarnya orang itu. Nah, siapakah sebenarnya orang yang pingsan itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.